Manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala salah satunya diceritakan dalam Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di sini diceritakan bahwa orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Nah, takwa ini tidak hanya cuma sholatnya saja, tidak hanya baca Qur'annya saja, tidak hanya puasanya saja, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa MNC TV yang berbahagia, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat hingga kita kali ini kembali dapat berjumpa di acara kesayangan kita, Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kehadiran ustadz-ustadz kita. Ada Ustadz Danu dan juga ada Ustadz Zaki Muhammad yang insya Allah akan memberikan tausiah mengenai tema kita hari ini, yaitu mengenai manusia yang dimuliakan Allah. Nah, Ustadz Danu, semua orang pasti berupaya ingin mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dan di akhirat. Tapi mungkin tidak semua orang bisa mendapatkannya. Sebenarnya siapa saja orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah itu? Mohon tausiahnya, Ustaz. Terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus, manusia yang dimuliakan Allah. Memang untuk menjadi manusia yang dimuliakan Allah itu kita sangat susah sekali. Yang jelas yang dimuliakan oleh Allah itu para nabi, para rasul. Jelas sekali ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah inilah yang harus kita ketahui. Kita sebagai seorang Islam mencoba untuk beribadah pada Allah Ta'ala, sholat, baca Quran, puasa, membayar zakat, berhaji. Kemudian menjalankan akhlak yang bagaimana kita juga belum tentu tahu. Nah, manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala salah satunya diceritakan dalam Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di sini diceritakan bahwa orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Nah, takwa ini tidak hanya cuma sholatnya saja, tidak hanya baca Qur'annya saja, tidak hanya puasanya saja, tidak. Seorang yang sholat tetapi dalam sholat, selesai sholat dia membawa ujub, riya dengan sholatnya, amal sholatnya hilang. Kalau dia itu berpuasa, dia ujub dan riya dengan puasanya hilang. Kalau mamanya dia baca Quran dan hafal Quran, dia ujub dan riya dengan hafal Qurannya hilang. Apalagi belum lagi persoalan kehidupan sehari-hari. Kalau ada sesuatu yang bohong kemudian disebarkan, itu menjadi fitnah dan dia ikut menjadi jalur fitnah, berarti dia sudah membuka dosa jariyah. Dosa jariyah itu akan diperhitungkan nanti di yaumul qiyamah pada saat orang tersebut dihisab. Dan itu orang tidak akan tahu karena malaikat tidak menegur secara langsung dengan kata-kata, tetapi Allah itu bisa aja menegur dengan musibah. Tapi orang itu mendapatkan musibah tidak tahu. Itu dianggap biasa saja. Nah, orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah orang yang takwa. Takwa itu tidak hanya cuma sholat saja, tidak hanya cuma membaca Quran saja, tidak cuma hanya berpuasa saja. Orang yang takwa itu banyak. Takwa sholatnya, kemudian dijaga untuk tidak ujub dan riya. Takwa dia baca Qur'annya, dia mencoba untuk tidak ujub dan riya. Takwa apalagi? Takwa puasanya. Takwa apalagi? Takwa mulai tumbuhnya. Takwa mulutnya, dia tidak berbicara yang Allah tidak suka. Jadi dia menjaga bicaranya itu baik. Takwa emosinya, dia dihadapkan suatu masalah, dia harus lebih tenang, dia harus lebih... Kalau masalah itu memang tidak bisa selesaikan, serahkan sama Allah Ta'ala, tidak merasa pandai. Nah, itu takwa emosinya, takwa otaknya. Dia berpikir semuanya yang dipikirkan ini adalah titipan Allah. Jadi kalau ada yang dipikirkan, kemudian dijadikan
sesuatu hal yang baik kemudian terjadi, terlaksana, itu bukan merasa dia. Nah ini ujub, riya itu dia berusaha untuk tidak melakukan. Itu takwa berfikirnya. Takwa telinganya kalau melihat suatu nasihat harus didengerin. Takwa telinganya kalau mendengar sesuatu yang tidak enak tetap dia mau mendengarkan karena itu bagian dari ujian hidupnya yang akan menjadi amal soleh kalau dia bisa menerima dengan kesabaran. Ketakwaan itu penuh. Takwa kakinya berjalan di muka bumi itu senantiasa ada di jalan Allah. Takwa tangannya, dia melakukan pekerjaan sehari-hari itu dengan basmalah. Kerjaan yang baik dengan bismillah itu takwa. Dia mau berbicara, kemudian dia ditaklim juga sama. Pada waktu dia mengucap salam, pada waktu dia mengucap bismillah itu karena Allah. Jangan sampai di taklim itu, dia bismillah tapi isinya menghujat orang. Astagfirullah. Itu dosa beneran itu. Siapapun orangnya Allah tidak pedulikan. Dia orang Indonesia, dia orang Cina, dia orang Amerika, dia orang Afrika, dia orang Arab. Tidak peduli Allah. Kalau dia sudah bismillah niat karena Allah Ta'ala, dia setiap perkataannya harus baik. Harus baik. Tidak boleh menghujat seseorang. Jangan merasa dia benar sendiri. Paling benar Allah Ta'ala. Kita manusia masih punya kesalahan. Cuma belum ada orang itu dibuka kesalahannya. Belum orang itu dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika kalau memang dia nisabnya udah penuh, sudah dapat, Allah pasti akan memberikan musibah demi musibah akan diberikan. Apakah kita nanti akan masuk surga? Allahu a'lam. Bukan amaliyah kita yang akan menjadikan takaran, tetapi rahmat Allah. Memang betul amal kita itu menjadi hitungan. Tetapi kalau kita sombong, ujub, riya, selesai. Rahmat Allah inilah yang berhubungan dengan ketakwaan. Seseorang akan masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah ketakwaan seseorang kepada Allah Ta'ala. Ayo kita kerjakan semua yang ada dalam Quran yang bisa kita kerjakan tentang akidah, syariat dan juga akhlak. Ayo kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Ayo kita jaga saudara kita yang satu iman. Jangan sampai kita lepas. Kita satu iman kita jaga. Jangan kita sakiti hati saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Apakah kita termasuk yang nantinya dimuliakan Allah atau kita menjadi penghuni neraka? Hari ini kita bisa berpikir. Ayo kita berpikir benar-benar. Mudah-mudahan manfaat nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Danu bisa membuat kita sama-sama semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita, menyebut nama Allah dalam segala tindakan hingga akhirnya nanti insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ciri-ciri orang yang dimuliakan Allah? Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Ustadz Zaki Muhammad untuk memberikan tausiahnya. Tafadhol Ustadz. والنور يهدي الحال يرن ضياؤه وفي الحشر ظل النور صلنا لواؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, guru kita Al-Ustadz Danu dan Mas Bayu, beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu, di mana saja Anda berada, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Siraman Kolbu, di mana saja Anda berada, salah satu tujuan ibadah kita kepada Allah, selain untuk bekal dalam kehidupan akhirat, adalah juga sebagai wasilah agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menjadi mulia, Islam telah memberikan solusi. Apa solusi yang pertama, Mas Bayu? Yang pertama, mengikuti akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.